Halo semua, perkenalkan nama saya Kristina Surauli Manalu dengan NIM 2403060116 dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidianasari SPTMP IPM. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid. Metabolisme lipid ini merupakan proses penting yang melibatkan banyak organ, enzim, dan jalur metabolik serta erat kaitannya dengan keseimbangan energi dan kesehatan tubuh kita. Nah, metabolisme lipid ini juga merupakan proses biokimia yang melibatkan sintesis, transportasi, degradasi, dan penyimpanan lipid di dalam tubuh. Nah, proses ini penting untuk menyimpan energi, pembangunan, dan pemeliharaan struktur sel ataupun jaringan sel serta pengendali berbagai fungsi tubuh. Nah, metabolisme lipid ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu degradasi lipid dan biosintesis lipid. Nah, pada degradasi lipid ini mencakup pencernaan, penyerapan, dan transportasi lemak serta beta oksidasi lemak. Nah, yang pertama yaitu degradasi lipid yang menghasilkan oksidasi asam lemak. Kita masuk ke bagian pencernaan, penyerapan, dan transport lemak. Nah, proses pencernaan lemak dimulai di usus halus, di mana lemak dari makanan itu diemulsi oleh garam empedu menjadi misel. Untuk mempermudah aksi enzim lipase pankreas. Nah, lipase ini memecah triasilgliserol menjadi asam lemak bebas dan monogliserida. Nah, yang kemudian diserap oleh sel mukosa usus halus. Di dalam sel tersebut, asam lemak disusun kembali menjadi triasilgliserol. Kemudian dibungkus menjadi partikel kilomikron yang mengandung kolesterol dan fosfolipid. Kilomikron ini dialirkan melalui sistem limfa ke darah dan didistribusikan ke jaringan tubuh seperti otot dan jaringan adiposa. Nah, di jaringan ini triasilgliserol itu dipecah kembali menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipoprotein lipase. Nah, kemudian kita masuk ke beta oksidasi asam lemak. Setelah berada di dalam sel, asam lemak ini diaktifasi menjadi asil CoA dan diangkut ke dalam mitokondria menggunakan karnitin sebagai transporter. Nah, di sana asam lemak mengalami beta oksidasi, yaitu proses pemotongan rantai karbon setiap 2 atom menghasilkan asetil CoA, FADH2 dan NADH. Nah, tahapan beta oksidasi ini meliputi dehidrogenase, hidrasi, dehidrogenasi kedua, dan tiolisis. Nah, asetil CoA hasil dari beta oksidasi itu masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi, atau dalam kondisi kekurangan karbohidrat diubah menjadi badan keton sebagai sumber energi alternatif bagi otak dan jaringan lain. Dan kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu biosintesis lipid yang mencakup sintesis asam lemak, sintesis triasilgliserol, sintesis fosfolipid, dan sintesis kolesterol dan steroid. Nah, bagian yang pertama yaitu sintesis asam lemak atau lipogenesis. Sintesis asam lemak ini terjadi di sitoplasma hati dan jaringan adiposa.
Nah, dimulai dari asetil-CoA yang diubah menjadi malonyl-CoA oleh enzim asetil-CoA karboksilase. Kemudian melalui aktivasi fatty acid sintase terjadi pemanjangan rantai karbon hingga terbentuk asam palmitat atau C16. Proses ini membutuhkan NADPH sebagai sumber elektron dan terjadi saat kondisi energi berlebih. Nah, terutama setelah konsumsi karbohidrat tinggi. Nah, kemudian masuk ke bagian yang kedua yaitu sintesis triasylglycerol. Nah, triasylglycerol ini disintesis oleh gliserol 3 fosfat diperoleh dari gliserol kinase. Sementara di adiposa berasal dari glukosa. Nah, triasylglycerol ini terbentuk akan disimpan triasylglycerol ini yang terbentuk akan disimpan sebagai cadangan energi atau dikemas dalam VLDL untuk didistribusikan ke jaringan tubuh. Nah, bagian yang ketiga yaitu sintesis fosfolipid. Nah, fosfolipid ini tersusun dari gliserol, 2 asam lemak, gugus fosfat, dan alkohol seperti kolin atau etanolamin. Nah, fosfolipid ini seperti fosfatidilkolin atau PC dan fosfatidiletanolamin atau PE. Nah, yang merupakan bagian penting dari membran sel, berperan dalam fleksibilitas dan sinyal seluler. Nah, kemudian yang keempat yaitu sintesis kolesterol dan steroid. Nah, kolesterol ini disintesis terutama di hati dari asetil-CoA melalui jalur mevalonat yang dikendalikan oleh enzim HMG-CoA reduktase. Nah, kolesterol ini berfungsi sebagai prekursor hormon steroid, vitamin D, dan asam empedu, serta menyusun membran sel. Obat statin ini juga bekerja dengan menghambat enzim ini untuk menurunkan kolesterol darah. Nah, sekian video penjelasan saya tentang metabolisme lipid. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.